keniscayaan, karena kebenaran sejati sendiri adalah keniscayaan. Kebenaran yang sejati itu, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu definisi kebenaran itu apa. Karena kebenaran dengan benar itu beda. Kebenaran itu benar-benar benar, benar-benar. Kebenaran itu adalah benar-benar benar, benar-benar. Benar-benar benar, benar-benar benar ya, benar-benar. 5 kali benar. Nah, kalau benar, itu pasti mengenal salah. Ada lawannya. Apakah kebenaran itu ada lawannya? Karena kalau misalkan keniscayaan itu tidak ada lawannya. Karena kebenaran yang absolut itu adalah keniscayaan. Kebenaran yang absolut, kebenaran hakiki, kebenaran sejati, itu adalah keniscayaan itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang manusia itu tidak bisa hidup tanpa oksigen, siapa sih yang mau berdebat? Tidak ada. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa makan, siapa sih yang mau berdebat? Tidak ada. Tanpa minum juga, tidak ada yang bisa berdebat. Nah, itulah kebenaran sejati, kebenaran yang hakiki. Soal pendapat tentang kebenaran itu sendiri, itu tergantung dari definisi tiap orang tentang kebenaran itu sendiri. Tapi yang jelas, kebenaran itu tidak terbantahkan ketika kita mulai berbicara tentang kebenaran yang absolut, kebenaran yang sejati. Berarti kita berbicara tentang keniscayaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang namanya benar dan salah, itu bisa didoktrin dan didogmakan. Dan itu masih bisa diperdebatkan. Jadi yang paling mudah, apakah yang ketika kita berbicara tentang kebenaran itu masih bisa diperdebatkan? Kalau masih bisa, itu bukan kebenaran yang sejati atau bukan kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran yang hakiki itu adalah keniscayaan itu sendiri. Tidak ada perdebatan di dalam itu. Manusia butuh yang namanya kasih sayang. Ya, apakah ada perdebatan? Tidak ada. Manusia butuh yang namanya dipelihara ketika bayi. Karena dia tidak bisa memelihara dirinya sendiri ketika bayi. Apakah ada perdebatan? Tidak ada. Itulah kebenaran. Nah, kalau misalnya benar yang diunggah dan kemudian itu sebetulnya adalah kebohongan yang kemudian dikemas, apalagi kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan mengatasnamakan Sang Maha Menjadikan, nah inilah yang berbahaya. Misalnya untuk urusan politik lah sekarang ya, ulang-ulang aja itu berita yang bohong. Ulang-ulang saja terus berita bohong. Makanya itu akan bisa dianggap benar, asal diulang terus setiap hari, terus. Jadi kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus akan bisa terlihat menjadi benar. Lalu akan membentuk kebenaran-kebenaran yang akan membuat cara-cara kebenaran yang baru lagi. Makanya kita lihat saja buktinya sekarang. Kita lihat fakta dan buktinya. Apakah planet ini maju dengan pola-pola yang sekarang berlaku? Terbukti tidak kan ya? Malah kita terkotak-kotak dalam bentuk negara-negara. Kita dikotakan dalam bentuk negara, dikotakan dalam bentuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya ya. Ada kotak-kotak di sana itu. Dalam kotak-kotak dalam agama dan sebagainya. Kotak-kotak semacam begitu. Manusia itu dikotakan, semua dikotakan agar apa? Agar mudah sekali dipecah belah. Ketika manusia terpecah belah, manusia tidak akan bisa bersatu. Ketika manusia tidak bisa bersatu, itu sangat mudah untuk dikontrol. Ujungnya adalah New World Order. Jadi bagaimana manusia itu harus bisa dikontrol semuanya di dalam satu kontrol. Ketika manusia itu bisa dikontrol, nah si yang mengontrol inilah yang dia akan berkuasa secara diam-diam dan dia tidak perlu muncul ke permukaan, dia di belakang layar saja. Yang dimunculkan mah semua anak buahnya dia. Orang jualan rokok belum tentu dia ngerokok. Baik dan buruk itu tergantung dari penilaian masing-masing, tergantung dari orangnya juga. Nah, tergantung dari budayanya juga. Nah, budaya-budaya itu berbeda. Tapi apakah budaya itu dibentuk dari peradaban itu belum tentu. Bisa saja dari kebiasaan. Karena belum tentu yang namanya peradaban itu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang seperti yang sekarang ini. Karena peradaban itu adalah adab. Adab yang dia itu menyesuaikan dengan apa yang ada di semestanya pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi ketika waktu itu terjadi, misal satu contoh. Pada waktu itu terjadi ini yang namanya kebutuhan manusia
tentang transportasi. Transportasi yang harus serba cepat dan serba canggih. Kira-kira puluhan ribu tahun yang lalu, itu suku Mayan itu sudah membuat yang namanya Mayan roket. Dia bisa keliling dunia loh dengan hidrogen. Jadi mesinnya itu bisa menyerap hidrogen dari udara. Udara itu kan penuh uap air nih. Air itu kan H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Nah dipisah, hidrogennya itu dibakar, oksigen kembali lagi ke udara, itu bisa menjadi roket. Silakan cari saja di Google, Mayan roket. Nah itu mereka sudah bisa terbang, itu sudah bisa bagus. Nah, itu satu tantangan peradaban pada waktu itu. Tapi apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbuat dari sana? Ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ketika mereka melakukan perjalanan-perjalanan, ada kebiasaan-kebiasaan agar perjalanan tersebut jadi aman. Sehingga membentuk adab-adab. Nah, kalau budaya-budaya itu lebih cenderung ke arah yang lebih lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Nah, karena belum tentu yang namanya kebiasaan itu membentuk budaya juga, istiadat dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah peradaban itu membentuk budaya secara langsung, atau membentuk adat istiadat, atau membentuk kebiasaan. Pembangunan itu mulai dari bawah, tidak ada pembangunan mulai dari atas. Kita membangun dari bawah, tap, fondasi itu di bawah, bukan di atas. Jadi mau tidak mau, kita harus dari bawah dulu, gitu kan. Dari bawah, pelan tapi pasti. Menghadapi orang-orang yang hendak menghancurkan kita harus punya cara. Mereka menghancurkan dengan cara A, kita harus memahami cara mereka. Cara B, memahami cara mereka juga. Bahasa kaum mereka itu harus kita benar-benar pahami, apapun bahasa kaum mereka. Sehingga kita bisa seperti yang banyak di dalam tubuh kita, air. Air itu ketika masuk ke dalam botol, dia akan membentuk botol. Tubuh manusia itu adalah air. Dia mau tidak mau kita harus mengikuti pola air. Jadi ketika mengindonesiakan Indonesia, yang tanah air kita yang sebagian besarnya juga adalah laut atau air, berlakulah seperti air, Bu. Kita akan selalu menyesuaikan dengan keadaan, dan kita mulai dari yang terendah, dan kita akan selalu mencari ke dataran yang rendah. Karena air itu selalu mengikuti gravitasi dan mengikuti yang paling rendah dari bumi ini. Mulailah dari yang paling bawah. Dari sana perlahan-lahan kita kenalkan, ini loh Indonesia yang sebenarnya. Ini loh kita. Ini loh jati diri bangsa kita yang sebenarnya luar biasa, yang sebetulnya dunia itu mencari dan datang pada kita. Dan mereka tuh mencari penghidupan dari kita. Bukan kita mencari penghidupan dari mereka sebetulnya. Makanya kenapa mereka yang datang ke kita, yang akhirnya mengeksploitasi semua kekayaan alam kita. Sedangkan kita dapat apa? Dapat segala sesuatu yang bersifat memundurkan kita, mendegradasi kita. Nah, itulah yang harus kita rubah. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.